Halo Gijiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Xiaomi 12 dan Asus Zenfone 9. Ya, nyari HP compact dengan mesin flagship kekinian itu udah pilihannya nggak banyak. Harganya juga masih belasan juta gitu ya. Tapi tahun ini tuh pilihannya jadi makin variatif, makin banyak ya. Dan harganya juga makin ditekan lagi. Karena sekarang harganya udah makin compact dari biasanya. Ini dimulai dari Xiaomi 12, terus disusul Asus Zenfone 9 yang masih hangat-hangat. Dan kedua HP ini juga dibanderol dengan harga nggak nyampe 10 juta rupiah. Nah, kalau lagi cari HP kecil, performa ngegas, tapi budget itu nggak nyampe 2 digit, mending ambil yang mana ya? Oke, sebelum mulai video ini saya pengen disclaimer dulu ya, kalau dua HP ini tuh nggak saya beli sendiri. Xiaomi 12 ini dikasih sama Xiaomi Indonesia, dan Asus Zenfone 9 ini tuh dipinjemin aja. Tapi isi dari video pembahasan ini tuh murni pendapat saya sendiri ya. Ya tentunya berdasarkan pengalaman penggunaan sehari-hari. Jadi ya video ini tuh tujuannya bukan nyari siapa yang menang dan siapa yang kalah gitu. Tapi ya tujuannya buat ngasih referensi buat Anda yang masih bingung mau ambil yang mana. Ya secara tongkrongan desain, Asus Zenfone 9 ini sih emang cocok buat Anda yang pengen kelihatan beda sendiri di tongkrongan. Karena ya di saat Xiaomi ini cenderung main aman ya soal desain. Ya lebih general gitu. Si Zenfone 9 ini tuh mulai dari desain sampai material bahannya aja tuh udah punya karakter sendiri gitu ya. Ini material bodi belakangnya tuh ngingetin saya sama penghapus waktu SD gitu yang warnanya merah sama biru gitu. Dan catatan saya sama bahan kayak gini tuh sebenarnya nggak gampang nyeplak di jari. Cuma kalau tangan kita tuh kotor misalnya kena tanah atau kotoran apalah gitu, pas nempel ke sini tuh ya kotorannya ikut nempel. Emang sih ini HP bisa dicuci gitu karena ya udah support IP rating ya, IP68 yang harusnya sih aman-aman aja kalau kena basah-basahan gitu. Tapi ya saya ngeri aja warnanya tuh bakalan pudar gitu kalau sering dicuci. Karena ini baru saya pakai seminggu aja, bagian tepian HP-nya aja tuh udah kayak kelihatan agak putih-putih gitu ya. Jadi kayak seolah-olah warnanya pudar gitu. Memang secara performa nggak bisa dibilang mirip-mirip ya, karena di atas kertas Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini kayak menyempurnakan 8 Gen 1 gitu ya. Mulai dari efisiensi daya sampai manajemen suhunya pas dipakai buat main game. Kayak misalnya pas dipakai buat main PUBG Mobile, keduanya tuh udah bisa digeber smooth di 60 fps ya. Dan itu pun disiksa dengan grafis yang lebih berat ya, yaitu pakai HDR gitu. Ini performanya masih mantap jiwa ya. Cuma untuk ketahanan performanya sendiri, Zenfone 9 ini tuh punya data yang lebih bagus ya. Terutama pas dipakai dan digeber main 2-3 match berturut-turut. Kalau di Xiaomi 12 ini baru dipakai main sekitar 1 match aja, itu tuh bodinya udah mulai anget-anget gitu ya. Dan ya udah mulai kerasa batuk-batuk dikit lah. Jadi secara ketahanan performa Zenfone 9 ini masih lebih bagus gitu. Cuma saya punya catatan nih tentang layar dari Xiaomi 12 yang ternyata enak banget. Terutama buat dipakai main game yang butuh kecepatan tangan macam PUBG Mobile ini. Karena responsivitas layar ini tuh bener-bener sensitif banget. Yes, Xiaomi 12 katanya memang punya touch sampling rate sampai 480 Hz. Dan pas saya tes, itu ternyata valid, bener. Bahkan kadang tuh bisa tembus sampai 500-an Hz. Nah, kalau dipakai buat main Mobile Legends, lagi-lagi di sini settingannya berbeda ya. Dimana Xiaomi 12 di sini menang banyak karena opsi settingannya tuh rata kanan semua, ultra semua. Saya ngarepnya pas dipakai main Mobile Legends, Xiaomi 12 ini bakalan dapat frame rate yang tinggi banget gitu, bahkan bisa sampai 120 fps. Tapi ternyata pas udah dicoba, ya sayang banget, ini cuma di limit di 60 fps doang. Ini kayak agak ngeprank ya Xiaomi ya, kita tuh udah dikasih harapan bisa dapetin frame rate ultra gitu yang harusnya 120 fps, tapi ternyata di sini cuma dapat 60 fps doang gitu. Ya kurang lebih secara tingkat smoothnya ya masih sama lah sama Zenfone 9 yang emang cuma di limit di 60 fps doang. Ya paling kalau untuk Xiaomi 12 ini secara grafis memang lebih bagus karena bisa dapetin grafis ultra yang mana lebih kaya sih secara visual effect, apalagi pas lagi momen late game ya yang lagi rusuh-rusuhnya ngelawan tower musuh. Di sini tuh lebih dramatis aja animasi yang ditampilin. Terus gimana nih pas disiksa main game setan Genshin Impact? Udah aman sih harusnya ya, tapi lagi-lagi di sini settingan atau optimasi gamenya tuh berbeda. Ini sama-sama saya siksa di highest 60 fps
Dan ternyata di Xiaomi 12 ini tuh ternyata kena limit ya performanya ya. Kayak di nerf banget gitu. Dan ini cuma mentok di 45 fps. Naik tuh jarang, tapi kalau turun itu bisa ngedrop banget di kisaran 25 fps. Yang mana kerasa banget penurunan performanya. Sementara kalau Zenfone 9 ini buasnya naga di sini tuh kerasa banget. Dan di sini bisa main di 60 fps dengan cukup lancar lah. Minimal di 10 menit pertama. Karena kalau udah main di atas 10 menit, itu performanya lama-lama diturunin. Ya paling mainnya tuh di kisaran 45-50 fps. Nah, tadinya saya mikir juga, kenapa Xiaomi 12 ini tuh kayak di limit banget gitu. Apakah karena mesinnya tuh gampang panas gitu, makanya saya pasangin fan cooler ya, berharapnya sih performanya bakal naik secara signifikan. Tapi ternyata performanya sama aja pak, dia masih jalan di 45 fps, nggak bisa lebih dari itu. Jadi ya emang dari sistemnya tuh kayak dibatesin ya, padahal udah pasang fan cooler tapi kayak nggak mau ngeluarin performa maksimalnya. Nah, kalau kamera gimana nih? Jeroan sensornya sih udah sama-sama kelas atas ya, pakai Sony IMX766 50 megapiksel. Tapi jangan ngarep jepretannya mirip-mirip, karena karakter warna dua kamera ini lagi-lagi berbeda. Nah, buat yang doyan warna serba gonjreng, lebih hidup dan lebih mateng, jepretannya Xiaomi 12 di sini tuh emang lebih enak sih dilihatnya. Kerasa banget lah untuk objek-objek dengan warna yang terang, kayak misalnya langit yang lebih biru, daun yang lebih hijau. Segalanya ini dibikin dengan warna yang lebih mencolok dari kondisi aslinya. Tapi kadang saking fokusnya bikin warna kelihatan lebih mateng, kameranya Xiaomi ini sampai lupa memperhatiin detail objek ya. Yang mana ini kayak jadi prioritasnya kamera Zenfone. Terus jepretannya Zenfone ini kalau saya perhatiin sih cukup konsisten ya buat ngambil foto dengan dynamic range yang lebih luas. Dan hasil foto di Zenfone ini tuh ngingetin saya sama karakter fotonya kalau pakai aplikasi Gcam yang punya fitur HDR+. Terus konsistensi warna yang lebih ngebus ini juga dipertahanin Xiaomi pas pindah ke lensa ultrawide-nya. Ini cukup nyenengin sih buat yang emang suka jepret point and shoot. Jadi nggak perlu otak-atik apa-apa, tinggal nikmatin aja hasilnya. Sementara di Zenfone ini tuh lebih fokus naikin ketajaman foto ya. Asli sih, pindah lensa nyaris nggak berasa ada penurunan kualitas di sini. Paling yang PR buat kameranya Zenfone di lensa ini tuh SDR-nya emang nggak sekonsisten Xiaomi sih. Karena kadang tuh bisa sama-sama cakep. Tapi kadang malah lebih sempit gitu dynamic range-nya, yang malah bikin agak kewalahan pas ngadepin cahaya yang ekstrim. Nah, gimana nih pas dipakai buat foto-foto malam? Secara hardware yang udah pakai sensor lebih gede dan ada OIS, ngadepin gelapnya malam ini sih tinggal merem aja ya sebenarnya. Cuma yang ngebedain lagi-lagi di software processing dan karakter fotonya gitu. Karena masing-masing tuh punya tuningannya sendiri. Kalau Xiaomi sih di sini emang kerasa lebih anget ya warnanya ya. Mau gelap, mau terang itu gonjrengnya konsisten banget. Tapi untuk karakter foto malam, sebenarnya saya lebih suka jepretannya Zenfone ya. Karena ya lebih dingin dan aura malam itu lebih dapet gitu. Cara nangkep detailnya juga saya suka banget karena biasanya tuh kalau udah gelap-gelapan kayak gini, biasanya tuh kamera bakal cenderung effort gimana sih supaya bikin fotonya tuh jadi kelihatan lebih terang ya. Tapi ya lupa gitu nge-keep detail objeknya. Dan lagi-lagi saya bilang kameranya Zenfone ini tuh emang berasa banget kayak pakai Google Kamera ya atau Gcam gitu. Karena karakter fotonya tuh mirip banget. Mau itu foto terang atau foto malam. Nah kalau buat selfie lebih oke yang mana nih? Kalau jujur-jujuran sih hasilnya emang lebih jujur Zenfone ya. Kamera selfie Xiaomi di sini defaultnya pakai mode cakep gitu. Tapi biar modenya udah dimatiin, itu tetap kayak ngasih polesan muka jadi kelihatan lebih bening. Nah untuk kamera selfie, Xiaomi itu kayak memprioritaskan bagian muka aja. Tapi kalau buat background fotonya mah bodo amat gitu. Mau dibikin soft ya soft gitu. Tapi Zenfone di sini tuh lebih merata. Bahkan background yang kelihatan jauh di belakang itu masih dipertahanin banget detailnya. Ya meskipun di awal-awal pakai kamera selfie-nya Zenfone ini lumayan ngeselin sih. Waktu itu saya abis update software, tahu-taunya tuh kamera depannya ngeblank pak. Abis reset pun nggak balik normal lagi. Dan nggak diapa-apain, tahu-tahu tuh udah bisa dipakai lagi beberapa jam kemudian. Ini sih fix software kameranya yang masih kurang mateng gitu ya.
Nah, buat yang penasaran mesin gaspol di HP itu kalau nggak dipakai buat main game, buat apa ya? Ya tentu aja buat ngerekam video dengan resolusi yang superior kayak gini. Yes, ini resolusi 8K di 24 fps. Saya masih agak nggak relate sih. Resolusi 8K ini untuk kebutuhan sehari-hari bakal kepake banget gak sih? Karena ya ini resolusi gede banget dan ukurannya tentu akan gede juga. Bahkan di Xiaomi 12 pun ini cuma di limit sampai 6 menit doang kalau untuk rekam di 8K. Nah, ketimbang 8K, kayaknya saya bakal lebih sering pakai resolusi 4K di 60 fps deh. Yang kalau buat kebutuhan Instastories harusnya juga lebih mulus sih ketimbang 30 fps doang. Nih lancar ya. Saya bawa sambil jalan juga asik loh. Cuma di Xiaomi 12 ini tuh tampilan agak ngezoom gitu ya. Kayak ada kombinasi IIS yang lebih mantep sih, karena pas dibawa sambil jalan di Xiaomi 12 ini lebih anteng hasil videonya. Sambil lihat adik-adik lagi latihan sepak bola ya. Ini lapangan banteng lagi terik banget. Mantap. Ini sambil lari-lari kecil, keduanya masih cukup steady. Kita balik yuk. Ada yang ngeliatin kayaknya. Malu saya. Oke, ini kalau saya arrange ke backlight gimana nih? Ke backlightnya belakangnya. Oke, ya mirip-mirip sebenarnya ya. Cuma di Xiaomi ini emang lagi ekstra kerja keras banget sih buat ngadepin backlight yang ekstrim kayak gini. Nah, kalau untuk suaranya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari kameranya Xiaomi atau Zenfone? Coba komen di bawah ya. Ya karena terbiasa pakai HP yang layarnya 6,5 inch ke atas, pas pakai Zenfone 9 ini tuh kayak perlu pembiasaan gitu ya. Karena jadi serba kecil gitu tampilannya. Mau dipakai buat ngetik, mau dipakai buat nonton, itu berasa kurang lega gitu. Ya kurang lebih ini perbandingannya dengan beberapa HP compact ya. Seenggaknya Zenfone 9 ini tuh masih lebih gede ketimbang iPhone SE 2020 dan Samsung S10i. Tapi masih lebih kecil daripada Huawei P30 yang juga punya bodi compact. Cuma kalau Anda tuh hobi nonton, sebenarnya layar 6,2 inch di Xiaomi 12 ini tuh lebih sweet spot ya. Karena secara desain dan dimensi itu lebih compact, tapi ya layarnya masih kerasa lebih lega gitu. Bahkan buat nonton Netflix, di sini tuh nggak cuma support HDR doang, tapi juga Dolby Vision. Ya pas disandingin buat nonton sih emang kerasa banget ya bedanya ya. Di Xiaomi 12 ini tuh warnanya tuh lebih terang, lebih gonjreng, dan lebih nonjok aja gitu. Dan pas saya cek spesifikasi layarnya emang bukan kaleng-kaleng sih. Karena Xiaomi 12 ini tuh katanya punya 68 miliar warna. Nggak percaya? Coba dihitung sendiri. Ya untuk ukuran HP compact dengan baterai yang nggak gede-gede banget, sebenarnya pakai kedua HP ini satu harian penuh masih cukup aman ya. Tapi memang sih di Zenfone 9 ini tuh iritnya keterlaluan gitu untuk ukuran HP compact. Bahkan dengan baterai yang lebih kecil dari Xiaomi 12, dia tuh punya konsumsi baterai aplikasi yang rata-rata tuh lebih irit gitu ketimbang Xiaomi 12. Terutama untuk aplikasi yang screen time-nya tinggi ya, kayak misalnya dipakai buat nonton Netflix, di Zenfone ini tuh iritnya nggak ngotak pak, asli sih. Cuma ya balik lagi ke masing-masing sih. Kira-kira nonton Netflix di layar yang sekecil ini nyaman gak sih? Kalau saya sih agak kurang puas ya. Ya mungkin yang gak berasa fleksif-fleksif banget di Zenfone 9 ini tuh lebih ke chargernya sih, yang cuma 30 watt doang. Secara keseluruhan mau ngisi setengah atau sampai benar-benar penuh, di Xiaomi ini tuh lebih cepet ya, bahkan 2 kali lebih cepet gitu. Jadi ya lebih bisa menghemat waktu untuk chargingnya. Terus HP ini juga udah support wireless charging ya, yang katanya sih bisa sampai 50 watt. Plus fitur reverse wireless charging, yang mana memungkinkan Xiaomi 12 ini buat ngecas HP lain atau gadget lain secara wireless. Nah, yang kayak gini nih, yang nggak ada di Zenfone 9. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda cari HP compact dengan performa gaming yang maksimal, Zenfone 9 ini sih lebih menarik ya. Karena performanya tuh nggak dibatesin. Dan suhunya juga masih aman, biar digeber main game lamaan. Karena ya mesin naga yang satu ini, itu tuh udah dioptimalin dari mesin naga yang sebelumnya. Terus buat Anda yang hobi bikin konten video, kayak misal TikTok, Reels, atau dipakai buat ngevlog YouTube, kamera video di HP ini juara banget ya. Stabilisasinya tuh mantap, dan ini fleksibel dipakai di kamera depan dan juga belakang.
Terus yang terakhir, daya tahan baterai yang cukup bagus untuk ukuran HP compact ini. Ya tentu aja ini nggak lepas dari peran softwarenya sih yang emang lebih ringkes, lebih bersih, dan tentunya nggak banyak beban. Nah sementara kalau Anda tuh lebih suka hasil foto yang tuningannya tuh lebih mateng ya, lebih gonjreng dan lebih enak dilihat, nggak perlu diotak-atik udah auto cakep, ya kamera fotonya Xiaomi 12 di sini tuh lebih menyenangkan sih dilihatnya. Dan untuk dipakai buat maraton streaming ini lebih cakep juga layarnya, lebih terang, lebih gonjreng, dan ya enak aja gitu. Layarnya nggak terlalu kecil tapi masih cukup compact. Dan yang terakhir, kalau Anda tuh butuh ngecas yang lebih cepat, tentu aja Xiaomi 12 ini tuh lebih proper ya. Ya ibaratnya ditinggal mandi sama sarapan bentar, itu baterainya udah bisa diajak produktif lagi. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya buat Anda yang masih bingung mau ngambil Zenfone 9 atau Xiaomi 12. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.